Selamat sore Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Naufal Haidar Rauf di video terakhir dari playlist yang saya buat. Sesuai dengan janji saya pada video terakhir ini, harusnya saya akan membahas hasil pengerjaan soal tes atau soal ujian workshop yang harusnya dikerjakan pada lab, namun berhubung lab tempat saya kemarin mengikuti workshop yaitu lab D3N mengalami kendala, maka dari pengajar memperbolehkan kami untuk membawa pulang atau take home soal ujiannya dan dikerjakan di rumah dengan syarat untuk membuat video yang menunjukkan bagaimana hasil pengerjaannya dan penjelasan terkait yang sudah dikerjakan seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah saksikan di beberapa video yang lalu. Mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah mengamati bahwa pada bagian hero ini atau bagian yang tampilannya besar ini ada foto orangnya, bagian yang paling besar ketika kita kunjungi, ketika saya perlihatkan websitenya. Bagian yang tebal dan dibuat besar ini sudah berbeda ya teksnya, karena ini adalah teks yang saya isi dengan kode voucher yang sudah saya isi secara manual melalui PHP MyAdmin. Kemudian untuk bagian di bawahnya, kalau kemarin hanya berisi lorem ipsum untuk menguji tampilannya saja seperti itu, di sini kalau Bapak Ibu lihat saya sudah menambahkan keterangan lanjut use promo code Natal 25 yang valid dari 22 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga di bagian sale ini atau diskon, ketika kodenya berbeda, ternyata angkanya juga berbeda ya, karena memang angka ini yang sebelum persen, tepat sebelum persen itu saya ambil juga dari database, dari tabel. Database-nya tetap sama, yaitu My Strip Online Strip Shop atau My Dash Online Dash Shop dengan tabel bernama diskon. Selanjutnya saya akan tampilkan sebentar permintaan soalnya. Kita diminta untuk membuat tabel diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Isi tabel diskonnya ini dinyatakan hanya isi tabelnya saja seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung mengisi PHP MyAdmin atau menggunakan GUI database lain, atau mungkin ingin langsung dibuat migrationnya seperti yang saya jelaskan pada video, kalau tidak salah video ketiga atau keempat seperti itu, di mana saya menunjukkan bahwa kita dapat membuat tabel pada database tanpa kita harus menggunakan GUI database-nya seperti itu, hanya alternatif saja. Dan memang direkomendasikan bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan kode Igniter 4 seperti itu. Kemudian permintaan selanjutnya adalah saya harus menampilkan di halaman depan, jadi di homepage atau ketika pertama kali kita buka websitenya, kode voucher aktif lengkap dengan besarnya diskon, tanggal mulai dan tanggal akhir. Otomatis kalau tadi saya sudah menunjukkan kode vouchernya di bagian ini, untuk poin ketiga sudah terpenuhi, bisa kita anggap terpenuhi. Kemudian pada di halaman checkout tampilkan satu inputan teks untuk mengisi kode voucher. Nah, ini akan saya demonstrasikan sebentar lagi. Kemudian ini kondisi yang harus dipenuhi. Kode vouchernya itu harus dicek ada atau tidak. Kemudian kalau ada, jadi kondisi setelahnya seperti itu, apakah tanggal check outnya atau tanggal ketika saya klik tombol buy atau beli itu masih di jangka waktu vouchernya aktif. Jadi kalau misalnya tadi vouchernya itu di keterangannya dari 22 Desember sampai 26, nah nanti logikanya kan kita harus membandingkan dari 22 sampai 26, kemudian sekarang itu tanggal berapa ya? Misalnya hari ini ketika saya merekam videonya itu tanggal 23 Desember. Apakah 23 Desember itu masih di antara 22
dan 26, atau misalnya apakah 23 Desember itu kurang dari 22 dan kurang dari 26 kalau dimasukkan ke logika di programnya atau kode bayangannya seperti itu. Karena iya, berarti bisa kita teruskan pengujian kondisinya, yaitu status aktifnya harus 1. Jadi kalau kita lihat tadi ada 2 field atau 2 kolom yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Besar diskon ini kalau kita lihat tipenya adalah tiny int atau integer. Kemudian digitnya hanya diperbolehkan 2 seperti itu, karena diskonnya berarti dimulai dari 0 sampai 99% misalnya, seperti itu. Kemudian untuk aktif tiny int 1 ini sudah disampaikan atau sudah dijelaskan pada poin yang 2D ini, maaf. Tadi saya mau menjelaskan, ternyata sudah dijelaskan di bagian sini. Aktif diisi bebas, 0 kalau diisi 0 itu tidak aktif, kalau 1 itu diisi aktif. Sama seperti sistem bilangan binary, kalau 0 atau 0 itu false, kalau 1 itu true atau benar, seperti itu. Karena kita harus menguji yang status aktifnya sama dengan 1, maka kita harus menguji juga status aktifnya sudah aktif atau belum gitu waktu kita mengisikan kode vouchernya, seperti itu. Nah, mungkin akan saya tunjukkan kode voucher yang sudah saya isi manual, seperti itu. Diskon ini ada BRR 20, kemudian Natal 25, serta gajian 30. Nah, dari ketiga voucher tersebut saya tetapkan untuk gajian 30 ini statusnya belum aktif, seperti itu. Maka gajian 30 atau kode voucher gajian 30 ini harusnya tidak ikut diuji atau seharusnya tidak ikut di query ketika kita mengecek status aktifnya itu sama dengan 1, seperti itu. Langsung saja akan saya praktekkan. Pertama-tama saya harus login terlebih dahulu. Kita menggunakan username yang sama seperti kemarin, parka34. Kemudian saya klik yang short, atau dari sini sebenarnya bisa. Ini sudah saya ubah routes-nya supaya mengarah ke short langsung, seperti ini. Kemudian kita pilih produknya. Ini produk yang ada di dalam tabel barang. Misalnya saya ingin beli shawl atau scarf. Kemudian pilih provinsi, saya pilih Jawa Tengah. Untuk kota saya pilih Semarang. Servis atau layanannya yakin esok sampai, seperti itu. Karena ceritanya saya ingin barangnya segera sampai nih, supaya saya bisa pakai. Karena saya isikan BRR 20. Nah, ini kita bisa lihat ada diskon dalam bentuk rupiahnya, seperti itu. Nah, saya mendapatkan diskon 10.000. Harga barangnya 50 ditambah 3 kali jumlah pembeliannya 1, berarti tetap 50.000. Ongkirnya 35.000, berarti harusnya total harga nanti 85.000. Berhubung saya dapat diskon 10.000, diskonnya itu untuk mengurangi total harganya tadi, maka total harga sekarang adalah 75.000. Misalnya saya akan kirim ke jalan, masih pakai capslock, jalan Pandenaran 2 misalnya. Ini kita diarahkan ke transaksi, misalnya shell-nya oke, saya tunggu barangnya sampai.
misalnya send message. Ini akan ada reviewnya ya, seperti itu. Dan kalau kita cek transaction atau transaksinya, ini kita klik yang paling bawah ya Bapak Ibu. Maaf, ini belum saya perbaiki yang bagian transaction ketika saya hover atau arahkan mouse-nya, tapi belum diklik ini posisinya. Ini tulisannya menjadi putih. Nanti saya coba perbaiki setelah saya upload video ini. Untuk repository atau source code-nya, source code dari program ini saya taruh di repository GitHub saya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Kalau kita klik invoice-nya atau nota belanjanya, bisa kita lihat ini harga satuannya 50.000, jumlahnya 1, ongkirnya 35.000, total harga 75.000. Nah, baiknya memang saya perlu menambahkan sebuah kolom dengan diskon, tapi sampai video ini direkam saya masih belum menemukan cara yang berhasil untuk menampilkan diskon. Menambahkan tabelnya tentu hal yang mudah. Kita perlu menambahkan TD, tabel head dulu, kemudian diisi dengan TD atau tabel data. Namun untuk mengisi tabel datanya ini yang di bagian seperti ini misalnya, ini saya masih belum ketemu solusi yang bisa itu seperti apa, solusi yang berhasil itu seperti apa. Tentu dalam pengerjaan fitur diskon ini, saya kemarin menemui hambatan karena saya sampai seharian penuh itu mencari cara supaya fitur diskonnya ini muncul. Nah, karena mentok atau saya sudah tidak tahu arahnya ini harus kemanakan untuk menampilkan fitur diskon, saya coba mencari di GitHub apakah ada teman-teman dari peserta workshop dan harapannya yang sudah mengerjakan ujian workshop BK kemarin yang upload source code-nya ke GitHub dan di-set izin untuk melihatnya secara publik seperti itu. Nah, saya coba cari dengan kata kunci workshop BK, saya temukan sebuah repository dari user bernama Rafael Danu. Ini kalau tidak salah teman saya namanya Mas Rafael. Dan dari sinilah saya menemukan referensi dalam mengembangkan fitur diskon tersebut sampai bisa ditampilkan. Tentu saya perlu menampilkan beberapa hal yang beda seperti itu. Mungkin akan saya klik terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari config. Mungkin saya perlu buka di tab lain. Untuk ini kita buka config, di tab lain saya buka entity-nya, kemudian ada controller, kemudian di bagian view. Oke, ini harusnya sudah cukup. Dimulai dari routes. Kalau di Mas Rafael ini dia menambahkan 2 routes baru yang melakukan HTTP request tipenya GET. Jadi nanti kalau ada parameter folder di address bar-nya seperti itu, maka akan dibawa ke controller bernama diskon yang mencari metode bernama index untuk meneruskan prosesnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah voucher, kemudian ada parameter selanjutnya get discount, maka akan memanggil controller yang sama seperti sebelumnya, yaitu diskon, tapi akan memanggil metode atau function bernama get discount. Perbedaannya di tempat saya adalah pada bagian routes saya hanya menambahkan satu route saja, yaitu shop/get-discount, karena saya berpikir bahwa fitur diskon ini masih cocok kalau digunakan masih cocok kalau
memanggil controller shop, karena ini fitur diskon ini masih satu kesatuan dengan fitur belanjanya atau fitur berbelanja seperti itu. Itu dari routes-nya. Kemudian dari entities, tentu karena entities ini hanya sebuah kelas kosong, saya juga sama isinya. Untuk bagian entities-nya mungkin saya close terlebih dahulu foldernya, Ctrl P, saya buka diskon entities, dan Bapak Ibu bisa lihat di kelas diskon saya juga kelas yang kosong, hanya mendeklarasikan kelas saja, kemudian menggunakan namespace app slash entity, backslash, dan menggunakan kode igniter backslash entity lagi, seperti itu dari entity-nya. Kemudian harusnya ini setelah itu dari controller ya. Ini saya close terlebih dahulu controllernya. Mas Rafael ini menggunakan controller baru bernama diskon yang isinya constant index, metode bernama index dan get diskon. Karena saya tadi menggunakan controller shop, saya nyatakan ini cukup diolah di controller shop saja. Maka pada bagian untuk mendapatkan diskon atau get diskonnya, saya samakan kurang lebih seperti yang dikerjakan oleh Mas Rafael. Ini awalnya kita memeriksa apakah ada request yang bertipe AJAX atau asynchronous JavaScript dan XML. Kalau iya, maka kita proses di dalamnya send discount. Ini saya buat variabel bernama send discount. Kemudian saya melakukan deklarasi, saya isi variabelnya dengan this request. Saya meminta metode requestnya tadi, yaitu metode bawaan kode igniter. Kemudian saya periksa apakah ada HTTP request yang bertipe get, yang value-nya atau ya isinya itu bernama voucher underscore kode, seperti itu. Kemudian saya buat variabel lagi send discount data, dan saya panggil this discount model. Discount model ini juga saya tambahkan di bagian konstruktornya. Ketika controller shop dipanggil pertama kali, maka ia akan jalan terlebih dahulu. Dan untuk query-nya saya samakan seperti yang dikerjakan oleh Mas Rafael. Jadi this request, yang ini ya, this discount, kita pilih diskon, kemudian kita perintahkan select bintang, berarti kita select semua field atau semua kolom, dan mulai di where ini kita melakukan semacam pemeriksaan kondisi. Kita periksa di mana kolom bernama aktif, kalau itu isinya 1, kemudian pada kolom tanggal akhir berlaku itu nilainya kurang dari today date. Kemudian untuk kolom kode voucher itu isinya atau value-nya adalah dari variabel kode voucher, dan kita panggil method first, yaitu maksudnya kita panggil hasil pertama atau row atau baris pertama yang dihasilkan dari query. Kalau saya hover terlebih di sini, bisa kita baca return the first row of result set. Jadi kita melakukan query ini kan hasilnya berupa array kalau tidak salah. Nah, ini kita panggil hasil baris pertama yang di dalam query tersebut. Dan setelah itu kita set responnya untuk yang AJAX tadi ya, karena kita tadi meriksa request, tentu kita perlu mengirimkan respons, dan kita set JSON supaya respons bodinya itu disimpan dalam bentuk JSON, kemudian di set content type-nya.
pada set JSON ini kita isikan send discount data. Pada kontrolnya Mas Rafael ini variabelnya yang digunakan beda tentu. Yang kedua adalah gaya penulisannya, chain atau di rantai pemanggilan metodenya dilakukan secara berantai ke kanan. Kalau saya lakukan ke bawah seperti itu, namun tidak mempengaruhi hasilnya, hanya gaya penulisannya saja seperti itu. Oh, ternyata salah. Kemudian untuk metode indeksnya, Mas Rafa di sini kan menggunakan metode index di dalam controller diskon. Dan saya berpikir karena ini tadi dimintanya untuk menampilkan di halaman depan, tentu kita harus menggunakan controller home seperti itu. Maka pada controller home saya panggil juga untuk diskon modelnya. Ini hanya saya panggil semua saja yang aktif, kemudian tanggal akhir berlakunya kurang dari today date seperti itu. Kemudian untuk barang image-nya, bukan barang image. Setelah pengujian ini kondisi aktifnya itu bernilai 1, kolom aktif bernilai 1, kolom tanggal akhir berlaku itu isinya kurang dari variabel bernama today date seperti itu. Dan saya beri perintah find all, fetch all result, tangkap aja semua hasil query-nya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Kemudian saya kirimkan ke home yang alamatnya di sini, folder views, masuk ke dalam folder pages, kemudian masuk ke dalam folder pages tadi kita cari yang bernama filenya bernama home seperti itu. Saya kirimkan dengan key atau kunci bernama, bukan barang images tapi promos, karena promonya dalam jumlah banyak, jadi untuk mempermudah pembuatan key-nya saya tambahkan s saja seperti itu. Ibaratnya kalau di bahasa Inggris bentuk jamaknya. Kalau kita kembali ke home, mungkin Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya itu sangat kentara. Jadi saya kembalikan bagian hero atau bagian yang tampilannya paling besar tadi, yang ini saya kembalikan ke dalam halaman home karena akan dilakukan conditional rendering seperti itu. Pada bagian ini mulai di baris 6 ini saya lakukan for each, jadi akan looping dari sebuah array seperti itu. Kemudian untuk H1 atau head 1 atau header, maaf saya tidak hafal, yang paling besar ini H1. Kalau saya inspect dengan klik kanan kemudian inspect klik kiri, nah di bagian H1 ini saya isi dengan promo satuan, kemudian mencari field atau mencari key dari array-nya bernama kode voucher seperti itu, kode underscore voucher. Kemudian ini sama seperti itu, dan di sini saya melakukan date underscore format, jadi melakukan formatting, di mana saya akan membuat sebuah objek bertipe date time yang dari bawaan PHP. Date format ini juga metode bawaan PHP. Saya buat dulu sebuah objek bernama date time yang isinya itu promo satuan, dan dari dalam key tanggal mulai berlaku. Key-nya yang saya maksud ini persis seperti nama field atau kolom yang ada di tabel. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan penulisannya, besar kecilnya, atau typo atau salah tulisnya, atau menggunakan strip, apakah menggunakan strip atau menggunakan underscore seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk format date-nya itu saya pilih D kecil, berarti satu digit seperti itu. Kalau untuk hari yang kurang tentu tetap
tetap ditampilkan 2 digit. Hari keberapa dalam bulan tersebut. F besar ini nama bulannya lengkap, jadi kalau Januari ya ditulis Januari bukan Jan, Februari ditulis Februari bukan Feb, seperti itu. Kemudian untuk Y besar ini berarti saya meminta tahunnya ditampilkan dalam bentuk 4 digit, seperti itu. Kemudian untuk tanggal akhir berlaku juga sama seperti itu. Pada tombol shop awalnya ini hanya href-nya berisi tanda pagar seperti itu, namun pada bagiannya yang saya gunakan, pada project saya fungsikan tombol shop ini supaya pengguna juga ada opsi untuk berbelanja tapi langsung dari tombolnya tadi, karena sudah melihat diskonnya mungkin tertarik, bisa langsung klik tombol di bawahnya seperti itu. Dan kalau di tempatnya Mas Rafael ini mungkin akan saya pindahkan sebentar pada bagian indeksnya. Kurang lebih di tempatnya Mas Rafael ini seperti ini. Jadi dibuatkan sebuah view sendiri seperti itu, tidak menggunakan view yang ada seperti itu. Kemudian yang belum saya singgung adalah today date. Nah, ini saya dan Mas Rafael juga menggunakan teknik yang sama, menggunakan metode yang sama juga, di mana saya akan memanggil sebuah kelas dari kode igniter yang bernama time seperti itu. Ini keterangannya localized date / time package, jadi paket untuk mengatasi tanggal dan waktu, tanggal hari bulan seperti itu, dan waktu yang ada di zona tempat kita, yaitu menyesuaikan komputer kalau tidak salah. Inspired by Nesbot Carbon and Cake PHP Kronos. Jadi dari library, kalau tidak salah ini maksudnya dari library yang sudah terkenal seperti Carbon yang digunakan untuk menghandle urusan konversi tanggal waktu ke tanggal waktunya yang ada di tempat pengguna misalnya, atau sebaliknya, dan masih banyak lagi. Ini nama repo, komunitas atau reponya seperti itu, Nesbot, tapi produknya bernama Carbon. Kemudian Cake PHP itu nama framework juga dengan library-nya bernama Kronos ya, mungkin seperti itu. Kemudian dari kelas itu kita panggil metode bernama today. Di sini ada keterangannya return a new time with the time set to midnight. Kalau saya hover nanti hilang ya keterangannya. Kemudian setelah mendapatkan today date dari server di komputer saya seperti itu, karena itu masih berupa date time ya, maka perlu kita ubah menjadi string supaya bisa di handle oleh PHP-nya juga, dan kita juga bisa membaca date-nya dari dari MySQL seperti itu. Saya taruh di sini supaya bisa langsung dipanggil di dalam function construct seperti itu. Kemudian dari today date ini saya gunakan untuk melakukan perbandingan ya, misalnya di where ini. Kalau di controller shop tadi kita gunakan today date masih sama. Saya inisialisasi atau saya isi variabel yang pertama kali itu di dalam construct method atau function seperti itu, seperti ini. Jadi saya isi dengan memanggil time dulu, kelas time. Kemudian dari kelas time ini saya akses metode di dalamnya bernama today. Setelah mendapatkan tanggal hari ini dari komputer saya, akan diubah ke dalam string seperti itu. In YMD format, Y besar berarti tadi 4 digit
4 digit tahun, M kecil itu bulan, digitnya 2, D itu digitnya 1 atau 2 seperti itu. Saya agak lupa. Dan dari itu DD tadi dipanggil di sini juga, dan mungkin itu saja saya tampilkan beberapa perbedaannya. Jadi yang saya maksud menggunakan referensi itu, saya tidak serta-merta 100% copy paste kemudian dimasukkan ke project saya, tentu tidak. Saya sesuaikan dengan apa keinginan saya dan apa yang ada di project saya, seperti itu. Dan dengan itu video ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan untuk hasil pengerjaan saya. Kemudian karena saya menggunakan referensi, saya juga sertakan link referensinya di bawah. Saya juga tunjukkan ke Bapak Ibu apa perbedaannya dari source code yang saya jadikan referensi sekaligus yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini, atau mungkin seluruh video yang ada di playlist saya. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Terima kasih dan selamat sore.